Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, kalau Bu Gesti dengan Bu Dami kabarnya baik. Semoga anak beserta keluarga juga begitu ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan pada saat kalian beraktivitas di luar rumah ya. Tetap menggunakan masker ya, juga jaga kesehatan, apalagi sekarang pancaroba. Sekarang sudah masuk musim penghujan yang mana cuacanya tidak menentu, sebentar panas, sebentar tiba-tiba hujan dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak tetap minum vitamin dan juga jaga kesehatan. Oke. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Sebelum kita ke materi akan tahu dulu atau kita akan supaya kita tahu, kita akan lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini agar kita tahu apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini. Itu maksudnya Bu. Maaf ya bahasanya Bu Gesti belepotan. Ya, jadi itu. Baiklah anak-anak, sekarang kita langsung menuju ke slide berikutnya. Disimak baik-baik ya penjelasannya Bu Gesti agar kalian bisa mengerjakan tugas yang nanti diberikan Bu Gesti maupun Bu Dami. Siap ya? Baiklah, sekarang kita langsung ke slide berikutnya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, tujuan kita mempelajari pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 pada tema 4, subtema 4 kali ini adalah yang pertama, ini nanti anak-anak diharapkan mampu membandingkan lebih dari 2 objek benda dengan menggunakan kalimat sehari-hari atau di situ ada mana yang paling berat, mana yang paling ringan dengan baik. Lalu yang kedua yaitu mampu mengidentifikasi pemanfaatan hasil dari makhluk hidup, khususnya bahan alam, dalam membuat karya kerajinan. Lalu yang berikutnya mampu membuat karya seni memanfaatkan hasil alam dengan baik. Yang berikutnya mampu mengurutkan benda berdasarkan berat benda, mana yang lebih ringan, mana yang lebih berat. Ya, jadi itu. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu salah satunya atau beberapa yaitu nanti diharapkan anak-anak mampu dalam hal ini yang sudah Bu Gesti tampilkan di slide ini ya. Mampu membandingkan lebih dari 2 objek benda, lalu mampu mengurutkan mana yang berdasarkan berat benda lebih berat, lebih ringan, lalu bisa mengidentifikasi pemanfaatan hasil dari makhluk hidup atau bahan alam. Untuk membuat karya seni, juga mampu membuat karya seni memanfaatkan hasil alam dengan baik. Ya, itu tujuan kita pembelajaran pada pagi hari ini. Lalu berikutnya setelah kita tahu tujuannya, kita langsung ke slide berikutnya. Kita akan menuju ke materi yang pertama. Disimak baik-baik ya nak, supaya nanti bisa. Materi kita yang pertama yaitu mengurutkan berat benda. Jadi sekarang Bu Gesti mempunyai contoh benda. Pasti anak-anak sudah tahu ini apa ya. Terus berikutnya pasti anak-anak sudah tahu. Di sini ada 4 buah ya. Ada 4 buah-buahan, maksudnya ada 4 buah-buahan. Yang pertama, ya betul, ada rambutan, ada pisang, lalu ada apel, dan juga ada semangka. Dilihat dari buah-buahan ini, kira-kira mana yang paling berat? Pasti anak-anak sudah bisa menebaknya. Di antara keempat buah ini, mana yang paling berat dan mana yang paling ringan. Ya, jadi pasti anak-anak sudah ada yang bisa menjawabnya.
Sudah ada anak-anak yang di bayangannya itu sudah anak, oh pasti ini yang lebih berat. Pasti ini yang paling ringan. Ya, untuk membuktikannya sekarang kita langsung menuju ke slide berikutnya. Nah, urutan benda yang paling berat dulu. Tadi ada 4 buah ya, ada rambutan, ada pisang, ada apel, dan ada semangka. Ada 4 jenis buah. Ya, ada 4 jenis buah. Terus apa namanya? Kira-kira yang paling berat apa, Nak? Iya, betul jawaban kalian. Yang paling berat adalah semangka. Setelah semangka kira-kira apa lagi? Ya, betul sekali, apel. Setelah apel, ada yang tahu? Sebelum Bu Kesi klik, oke, pinter, yaitu pisang. Baru yang terakhir adalah rambutan. Jadi di sini urutan benda yang paling berat itu adalah semangka. Setelah semangka diikuti oleh apel, baru setelah itu pisang, lalu berikutnya adalah rambutan. Ya, jadi itu. Kalau untuk membandingkan, biasanya begini, kalau untuk membandingkan, semangka lebih berat daripada apel. Lalu berikutnya, apel lebih berat daripada pisang. Lalu berikutnya, pisang lebih berat daripada rambutan. Berarti di sini benda yang paling ringan apa? Di antara semangka, apel, pisang, rambutan. Berarti yang paling ringan. Buah yang paling ringan yaitu? Iya, betul. Buah yang paling ringan itu adalah rambutan. Itu yang paling ringan. Ya. Semangka lebih berat dari apel, otomatis juga lebih berat dari pisang, otomatis lebih berat dari rambutan. Jadi yang paling ringan di sini adalah itu. Ya, paham ya anak-anak ya? Iya. Oke, baiklah anak-anak. Lalu yang materi berikutnya berbicara tentang buah-buahan. Ada semangka, ada apel, ada pisang, ada rambutan. Dari buah-buahan ini ada salah satu unsur yang ada di dalam buah itu yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk membuat karya seni. Ya. Jadi ini kan semangka, apel, pisang, rambutan itu kan bahan alam semua. Ya kan? Ciptaan Tuhan, bahan alam bisa ditemui di alam. Dari masing-masing ini itu ada beberapa. Misalkan kalau semangka yang berbiji, bijinya bisa diambil, dicuci, terus dikeringkan, kan bisa digunakan untuk membuat karya seni. Ya, Pak Ndak? Iya. Nah, kira-kira apa saja sih karya seni yang bahannya dari alam? Kita lihat ya. Nah, kerajinan terbuat dari bahan alam. Di sini Bu Kesti sudah ada bacaannya. Kerajinan dapat dibuat dari bahan alam, terutama yang sudah tidak terpakai. Berikut contoh kerajinan dari bahan alam. Ada gantungan kunci dari kerang, ada kemoceng dari bulu ayam, lalu ada roncean dari biji-bijian atau dari bunga kering atau dari bunga, lalu berikutnya ada keramik yang terbuat dari tanah liat, ada juga yang patung terbuat dari kayu. Nah, jadi banyak. Biji semangka bisa. Biji rambutan bisa. Bisa semuanya. Biji semangka, biji rambutan bisa dibuat sebagai kerajinan bahan alam. Buat kolase bisa. Oke ya. Sekarang Bu Kesi kasih contoh kerajinan yang terbuat dari bahan alam. Contoh kerajinan yang terbuat dari bahan alam. Nah, ini ada kura-kura yang dari kerang.
Ini ada kemoceng dari bulu ayam. Ini yang meronce tadi bunga-bunga, kalau kalian lihat manten, terus ada ini bunga-bunga yang ditaruh di rambut atau di itu kan pasti itu juga meronce, itu juga bahan alam. Bunga apa? Ya, bunga melati. Lalu berikutnya ini, patung dari kayu, bisa, dan masih banyak lagi. Bisa ya anak-anak ya? Gampang kan? Tidak ada yang sulit. Semua mudah kalau anak-anak memperhatikan. Ya, siap-siap diingat-ingat agar nanti pada saat PAS anak-anak bisa mengerjakan. Sudah? Bisa ya? Baiklah. Baiklah kalau begitu anak-anak, pembelajaran 3 dan 4, tema 4, subtema 4. Ya, tema 4, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Pada pagi hari ini Bu Gesti akhiri dulu. Besok atau minggu depan akan Bu Gesti ada materi baru ya, dan anak-anak juga nanti akan bersiap-siap untuk mengikuti latihan-latihan soal karena sebentar lagi kita akan PAS ya. Dan jangan lupa belajar yang lebih giat lagi agar nanti nilai PAS-nya bagus. Baiklah, itu dulu anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan tepat waktu. Kalau misalkan disuruh mengumpulkan buku, ya bukunya segera dikumpulkan. Kalau disuruh mengambil buku, bukunya segera diambil. Jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.